Nah, sesuatu yang membawa kepada husnul khotimah itu macam-macam. Salah satu di antaranya adalah harus adanya niat yang ikhlas. Kemudian bekerja sebaik-baiknya. Dan kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga yang penting, menjadi investasi akhirat. Oleh karena itu, bila ini semuanya lengkap, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ahibbai al-bararah wa ya ayuhas sadatil kiram rahimakumullah. Ada dua perkara di mana dua perkara itu lebih utama dari yang lainnya, yaitu iman kepada Allah dan bermanfaat bagi orang-orang muslim. Al-imanu billah wan naf'u bil muslimin. Ketika seorang berkata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ia meyakini dengan hati, kemudian dia mengucapkan dengan lisan dan mengerjakan dengan anggota badan, maka selayaknya seorang muslim itu kemudian melanjutkan dengan yang lainnya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tiada lain hanyalah untuk beribadah kepadanya. Nah, saat manusia beribadah kepada Allah, itulah yang disebut dengan hablum minallah dalam bentuk ibadah mahdhah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menghamba kepadaku. Artinya, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ia harus tunduk dan patuh terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan inilah yang disebut dengan hablum minallah. Dan kemudian ketika hablum minallah ini tercipta, tidak serta-merta seorang muslim kemudian berhenti sampai di situ. Dia harus melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang muslim lainnya atau kehidupan di mana dia berada. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Jadi setelah bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dikerjakan dengan anggota badan, maka dia juga harus bisa baik kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka berbuat baik kepada orang yang ada di sekelilingnya itu disebut dengan hablum minan nas. Apa saja bentuk hablum minan nas? Bentuk hablum minan nas seperti diantaranya adalah menyapa dengan mengucapkan salam, assalamualaikum. Karena Rasulullah SAW juga pernah bersabda, absyus salam wasilul arham wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Jadi ketika orang mengatakan beriman kepada Allah dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuannya, maka seorang muslim juga harus berbuat baik kepada muslim lainnya. Oleh karena itu, dia harus membina hubungan yang baik, baik dalam muamalah, baik dalam tijarah, baik dalam pinjam-meminjam, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang tidak kalah penting lainnya adalah setelah hablum minallah dan hablum minannas itu adalah hablun ma'al bi'ah, hubungan baik dengan alam. Karena apa? Apabila manusia tidak bisa menjaga hubungan baik dengan alam, maka akan terjadi disharmoni.
Dan disharmoni inilah yang kemudian menyebabkan bencana. Salah satu di antaranya adalah banjir, kemudian tanah longsor, dan lain-lain. Nah ini penyebabnya karena Muslim lainnya tidak bisa menjaga kehidupan yang bisa menjadikan disharmoni. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi banyak terjadi bencana itu karena memang perbuatan manusia. Dia menebang pohon sembarangan, kemudian setelah ditebang tidak ada pohon yang baru. Kemudian dia membuang sampah sembarangan. Artinya dia kehidupannya tidak teratur. Nah, ketika kehidupannya tidak teratur, maka dia akan mengundang bencana kepada dirinya. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah kita jaga, hablum minan nas kita jaga, dan hablum ma'al bi'ah kita jaga. Oleh karena itu, kita tidak boleh kemudian menyepelekan kehidupan. Kemudian kembali kepada hablum minallah. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Artinya kita harus melaksanakan ubudiyah yang benar. Imam Al-Ghazali menyatakan ada 3 bentuk ubudiyah. Bentuk yang pertama adalah taat, tunduk dan patuh. Kemudian tidak melakukan syirik. Kemudian ubudiyah yang kedua adalah yaitu membawa diri kita bermanfaat kepada orang lain. Jadi ini yang disebut dengan ibadah wairu mahdhah. Ibadah wairu mahdhah ini kriterianya adalah sesuatu yang berdampak baik, sesuatu yang membawa manfaat kepada orang lain. Dan kemudian bentuk ibadah yang ketiga adalah sesuatu yang menyiratkan hal itu membawa kepada apa yang disebut dengan husnul khotimah, yang membawa kepada husnul khotimah. Nah, sesuatu yang membawa kepada husnul khotimah itu macam-macam. Salah satu di antaranya adalah harus adanya niat yang ikhlas. Kemudian bekerja sebaik-baiknya. Dan kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga yang penting, menjadi investasi akhirat. Oleh karena itu, bila ini semuanya lengkap, hablum minallah bagus, hablum minan nas bagus, maka kemudian yang terakhir itu hablum ma'al bi'ah. Jadi kita tidak boleh menyampingkan ini, artinya kita tidak boleh menjadi soleh sendiri, kita tidak boleh menjadi orang yang taat sendiri, kita tidak boleh menjadi orang yang baik sendiri, tetapi dia juga harus baik kepada lingkungannya. Oleh karena itu, takwa harus kita jadikan sebagai landasan, karena takwa itu adalah akumulasi dari nilai-nilai keislaman seseorang. Dia tetap menjaga agar dia tidak berbuat maksiat kepada Allah. Dia juga menjaga agar tidak zalim kepada manusia, dan juga agar dia tetap melestarikan lingkungannya. Ini yang sangat diharapkan. Dan apabila kita bisa memenuhi hal ini, maka 2 kriteria yang tadi, yaitu khoslatani la syai'a afdalu min umma, iman kepada Allah terpenuhi, kemudian bisa bermanfaat kepada umat manusia itu terpenuhi. Maka jadilah kemudian kita ini disebut dengan ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebaik-baiknya bentuk. Bentuk apa? Bukan bentuk body, tetapi bentuk sirah, tingkah laku. Mulai dari dia berbicara, menyiratkan keimanan kepada Allah, menyiratkan ketakwaan kepada Allah.
Kemudian ketika berjalan tidak menampakkan kesombongan dan tidak menampakkan ketongkakan. Dan ketika dia bermuamalah dengan manusia mampu menghargai. Oleh karena itu di dalam diri seorang maka lahir akhlak yang mulia. Ketika dia memenuhi dua kriteria itu. Yaitu imannya sempurna, ilmunya luas dan bisa beramal sejati. Ahibai al-bararah wa ya hayyu al-asdiqa al-a'izza. Tentu tidak sampai di situ. Kita harus memperbanyak referensi agar apa? Hubungan dengan manusia dan alam ini terus terjalin. Karena apa? Manusia itu berkembang dengan budayanya dan alam berkembang dengan kelestariannya. Mungkin ada pohon yang sudah berumur bertahun-tahun, apabila kita tidak pelajari dan biarkan begitu saja, bisa jadi bencana juga. Dan kemudian apabila alam tidak diperbaharui, bisa terjadi bencana juga. Oleh karena itu, ilmu kita perluas, amal sejati kita lakukan. Mungkin ada beberapa hal yang masih belum diucapkan oleh beberapa ulama. Inilah yang kemudian bisa menjadi sisipan sebagai bekalan kita. Sehingga nanti kita mampu memenuhi kriteria yang disebut dengan orang yang muttaqin, orang yang muhsinin, kemudian orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita disebut dengan orang-orang yang dijanjikan dengan surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kiranya ini yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.